Ya, selamat pagi teman-teman. Ini hari Senin ya. Ceritanya begini. Ini hari Minggu kemarin, itu ada permintaan dari juragan. Itu saya disuruh beli mini pot lah ya, untuk tanaman mikro sih ya, untuk tanaman kecilnya ya. Terus rupanya saya nggak tahu kalau hari Senin ini libur gitu kan. Gimana ya, nyari pot juga susah, nyari pot yang kecil-kecil itu kan, paling banyaknya tutup walaupun ini gitu kan. Kebetulan juga ini juga ceritanya gini teman-teman ya, ini saya punya stok bekas cat milok ini, cat semprot ya. Nah, cat semprot ini yang bekasnya ini bisa kita manfaatkan untuk jadi pot. Nanti kita akan coba buat ya. Jadi saya berpikir gini teman-teman ya, kalau kita punya bekas-bekas yang seperti ini, dilemanya ialah kalau kita buang nggak pada tempatnya, ini jadi masalah ya teman-teman ya. Nah, pilihan cuma dua. Kalau kita punya bekas-bekas yang seperti ini, pilihan cuma dua. Kalau nggak kita manfaatkan, kita buang pada tempatnya. Karena kalau sembarangan naruh tempat juga ini, kalau nggak ini meledak nanti. Kalau nggak pada tempatnya, kena sentuhan dikit atau kena panas dikit aja, sembarangan ini bisa meledak atau bisa membahayakan malahan. Oke, mungkin nanti kita akan saya ekspor caranya ya sedikit sharing lah gitu kan, gimana caranya. Mungkin ini dimanfaatkan, bisa jadi mini pot ya, yang bisa kita pakai untuk tanaman-tanaman kecil. Ini hanya sekedar iseng-iseng di hari Senin yang libur ini, karena ini tanggal merah. Saya nggak tahu kalau hari tanggal merah, jadi udah deh kita manfaatin aja ya, daripada kita keliling-keliling kita belum ketemu sama tempat yang kita beli gitu kan, karena libur, karena tanggal merah teman-teman. Tanggal merah hari apa ya ini ya, pokoknya kayak seperti hari libur nasional gitu kan. Nah, kalau nyari kayaknya semua juga pada tutup gitu. Oke, kebetulan juga karena hari ini juga termasuk PSBB ya, jadi kita nggak bisa kemana-mana, diminimalisir keluarnya ya, sehingga kita berkarya aja di dalam rumah. Oke, apa aja alat yang akan kita siapkan untuk perangkat kita melakukan pembuatan? Itu adalah satu, tang jepit. Saya pakai palu juga, saya pakai. Udah itu ada juga paku lah ya. Ini saya mau paku baut ini deh. Udah itu ini ada mal ukuran. Setelah itu ada juga ini kayu ya, yang udah saya bulatkan ya. Ini untuk mal ini, untuk di dalam ini nanti saya contohkan fungsi untuk apa ya. Oke, udah itu jangan lupa juga sarung tangan teman-teman. Sarung tangannya udah beluduk karena udah kotor, ini kasih pakai untuk kelas ini. Ini saya dobelin supaya apa, untuk pengaman kalau misalkan kita saat kondisi kita mengkreatifkannya itu kan bahaya ya. Ini kan ada lancip-lancipnya kalau misalkan kita bongkar gitu kan. Ini kan untuk melindungi tangan kita dari masalah-masalah yang dihadapi. Oke, langsung aja kita mulai start go ya untuk pembuatannya ya. Seperti ini teman-teman. Oke, let's go. Oke teman-teman, kita mulai dengan memakai sarung tangan untuk pengamannya. Lalu kita akan mengambil mal ya. Kita mal dulu ini teman-teman ya, di bagian botolnya, kalengnya itu harus dikasih mal, kita garis lurus dulu. Ini teman-teman, malnya ini saya buat dari kardus ya, kardus, bahan kardus atau bahan kertas karton yang tebal itu. Kita luruskan dengan penggaris ya. Nah, ini kita mal dulu, fungsinya ialah supaya garis lurus dulu di kalengnya sebagai panduan nanti pada saat pelipatan ya. Nah, ini saya paku dulu di bagian lubangnya untuk awal motongan ya. Kita motongnya nggak pakai alat potong, kita pakai alat tang jepit itu yang kita siapkan tadi. Kita tarik terus gitu sampai ujung.
Ini sebenarnya pakai tangan jepit supaya tangan kita nggak berbahaya ya kena goresnya ya. Kalau misalkan kita pakai, bisa aja kalau teman-teman menggunakan gergaji besi atau ya yang lainnya, silakan kalau misalkan ada. Yang penting dalam pembuatannya kita sangat aman ya, tidak membahayakan tangan. Setelah kita sampai ujung itu, ini kondisi yang sulit itu pada saat dia pada saat pertemuan di sambungan ya teman-teman ya. Ini kalau bisa kita jangan sampai kepotong kaleng yang bagian bawahnya ya, karena itu akan memakan lipatan nanti. Nah setelah itu kita bagian yang garis yang tidak kita buat dari mal tadi, kita sebagai panduan untuk lipatan teman-teman. Nah itu kita lipat di bagian yang telah kita garis tadi ya, sebagai panduan dari mal tadi. Slow aja teman-teman ya, karena ini kan hari santai. Ini juga tidak, kalau misalkan buru-buru nanti takutnya kena tangan, nanti malah membahayakan. Oke, kalau misalkan kita udah bisa dapat itu, kita mulai pukul aja pakai palu. Supaya apa? Supaya nggak membahayakan tangan lagi gitu kan. Kalau misalkan kita lipat pakai tangan atau lipat pakai tang jepit, pada saat itu kayaknya sulit. Nanti kalau udah mulai bengkok, baru kita lebih fokuskan pelipatannya dengan tang jepitnya. Pelan-pelan aja, santai aja, slow gitu kan. Kita harus menjepit kalengnya sampai bulat ya kalau bisa. Nah setelah itu kita mulai dengan membolongkan pantatnya ya, pantat kaleng dengan yang tadi kayu yang udah saya siapkan dengan dipaku tadi ya, paku yang udah saya siapkan. Itu lubangnya itu yang kita bolongin itu tidak, maksudnya tidak harus napih lah. Yang penting fungsinya kalau misalkan ada air yang kita berikan di pot ini, maka airnya akan mengalir ke bawah. Memang kita tidak bisa maksimal ya untuk pot ini kita buat seperti pot yang biasa gitu, karena ini namanya juga kreativitas ya. Tidak seperti pot-pot yang udah kita beli di pasaran itu, dia fungsinya memang pot banget. Kalau ini kan itu bagian pantatnya itu dia agak cekung teman-teman. Kalau misalkan saya lurusin itu, jadi nanti malah lingkaran bagian bawahnya itu tidak rata lagi gitu. Oke teman-teman, ini hasilnya ya. Hasil awal kita fungsinya itu melipat sudut ujungnya, pinggirnya ini fungsinya supaya tidak melukai ya pada saat ada yang menggunakannya ya, sehingga dia megangnya juga nggak masalah tuh. Nah untuk yang bagian bawah kita nggak bisa maksimal ya teman-teman, ini kan bentuknya melengkung ya. Harusnya kan rata sehingga airnya bisa masuk, bisa keluar maksudnya. Nah kalau misalkan kondisinya seperti ini, kalau misalkan saya ratain nanti malah berakibat kepada ujung yang pinggiran bulatnya ini malah jadi bengkok ya. Jadi saya nggak bisa memaksimalkan fungsinya, tapi ini setidaknya kalau jika ada air yang berlebihan di luar, ini akan keluar, sehingga tanaman juga ya seperti pot-pot biasa itu kan fungsinya. Kalau air yang berlebihan ini akan keluar sehingga disiram. Nah seperti ini teman-teman dalamnya. Ini lumayan ya, kita pakai untuk pot-pot itu kita pasang nanti. Nah beginilah sepertinya, nanti kita akan buat semuanya seperti itu. Jadi kalau misalkan teman-teman nanti di rumah melihat sesuatu yang seperti ini, yang botol-botol kayak gini, daripada kita tidak memanfaatkannya, itu kita juga buang sembarangan, lebih baik kita memanfaatkannya.
ya seperti ini dengan cara yang mudah teman-teman. Kalau misalkan teman-teman nggak punya yang ini kan kayu, bahan kayu teman-teman, bahan kayu yang ini kan bahan kayu yang kotak ya teman-teman ya. Udah itu saya papras bagian ujung-ujungnya sedikit ya, ini supaya dia bisa masuk ke lubang, ke apa namanya, ke lingkaran ini. Misalkan kotak kan nanti apa itu nggak bisa masuk dia karena mentok ya. Nah kalau ini fungsinya bisa macam-macam. Nah setelah bulatan gini ya ini seperti ini teman-teman, tadi kan seperti ini, lalu dipaku aja, tok 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 gitu kan. Oke teman-teman, nanti kita akan lanjutkan yang lainnya juga sepertinya ya. Oke, sebelum kita lanjutkan, kita siapkan dulu nih teman-teman gelasnya, lalu kopinya. Kita minum kopi Blackburn, kopi asli dari biji pilihan, pasti bijinya tanpa campuran. Oke, teman-teman bisa dapatkan kopi ini di Tokopedia, cari aja Blackburn Coffee. Oke, sampai di sini aja. Kalau menurut teman-teman itu sangat bermanfaat, silakan di subscribe, like, dan di share atau komen ya. Terima kasih ya. Sampai jumpa lagi di konten berikutnya.